kalau perempuan bersedekah. Nah, ini tentang ibu-ibu ini. Kalau perempuan bersedekah min baiti zaujiha, dari rumah suaminya. Loh, kok perempuan bersedekah dari rumah suaminya? Ibu menikah dengan laki-laki, lalu kemudian suami ibu itu punya rumah. Rumah itu rumah ibu apa rumah dia? Ini perlu didudukkan masalahnya. Apakah kalau ibu menikah lalu otomatis harta suami itu menjadi harta ibu? Tidak. Tidak. Kalau ibu menikah, suami ibu punya mobil, punya rumah, punya kebun, itu punya dia. Yang punya ibu adalah nafkah. Ibu menikah sama laki-laki. Ibu kebetulan anak orang kaya, punya kos-kosan, punya sawit, punya ruko, punya mobil. Nikah ibu dengan laki-laki. Apakah harta ibu itu otomatis jadi punya suami? Nah, tak adil. Pas tadi saya bilang milik suami, ibu bilang punya ibu. Pas sekarang punya ibu, ibu bilang punya ibu. Jadi dalam Islam dengan menikah harta tidak otomatis berpindah tangan. Harta suami punya suami, harta istri punya. Jelas? Ya Rabbal. Apa bedanya? Dalam harta suami ada nafkah ibu. Dalam harta ibu tak ada nafkah suami. Jelas? Nafkah itu 5. Makan, pakai, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Makan, ada ibu dikasihnya makan. Pakaian, ada dibelikannya pakaian. Tempat tinggal, ada disiapkannya tempat tinggal. Pendidikan, mestinya dibawakannya guru mengajar ke rumah. Tapi karena dia tak sanggup membayar guru, diizinkannya ibu belajar setiap sore Jumat. Perhatian, ada diperhatikannya ibu. Banyak sekarang suami lebih memperhatikan handphone daripada bininya. Ah, betul kan ya? Ini makna hadis ini. Idza tasaddaqatil mar'atu, kalau perempuan bersedekah min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya disedekahkannya harta milik suaminya. Kana laha ajruha, maka ibu dapat pahala. Suami yang punya, tapi karena ibu yang bersedekah, maka suami dapat pahala dan ibu juga dapat pahala. Wali zaujiha, dan suaminya pun dapat pahala. Itulah beruntungnya kalau punya istri solihah, disedekahkannya, suami dapat pahala, istri dapat pahala. Tapi kalau dapat bini hantu, duit dimainkannya ke judi online, dimainkannya ke game online. Itulah kenapa perempuan wajib mengaji supaya baik rumah tangganya. Insya Allah anak-anak perempuan ibu solihah-solihah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misla dzalik, suaminya dapat pahala. Misal, sama, seperti, samo, podo, sami mawon. La, sami mawon bahasa Jawa, sama saja. La yanqusu kullu wahidin minhuma, tidak berkurang pahala suami, tak berkurang pahala istri. Suami dapat 100, istri pun dapat 100. Min ajri sahibihi syai'an, tak berkurang pahala pemiliknya. Hartanya punya siapa? Punya suami. Suami dapat 100,
Yang mensedekahkan siapa? Istri. Istri dapat berapa? 100 juga. Kenapa tak berkurang? Begitulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Lahu bima kasaba, suami dapat pahala sesuai hasil usahanya, karena memang dia yang mencari duit itu. Walaha bima amfaqat, dan istri pun dapat sesuai dengan sedekahnya. Hadis ini ada dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi, rawahut Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun. Hadisnya hadis hasan. Paling tinggi hadis sahih. Di bawah hadis sahih hadis hasan. Di bawah hadis hasan hadis dhaif. Di bawah hadis dhaif bukan hadis, hadis maudhu, hadis palsu. Hadis hasan layak diamalkan. Tapi sebagai adab, ibu mesti ngomong. Bang, ada tadi tetangga kita, anaknya kelaparan, ku kasih dia beras 1 kaleng susu. Ada tadi di lampu merah, aku pulang belanja dari pasar Selasa, minta duit, ku kasih dia. Biasakan ngomong walaupun kecil sebagai adab. Karena kalau sudah terbiasa ngomong akan terbuka komunikasi. Tapi kalau terbiasa tidak ngomong, berawal dari kecil, lama-lama yang besar pun tak bicara, diam. Awal-awal hilang beras, lama-lama hilang kulkas.